وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan Al-Usul As-Salasah, 3 pondasi di dalam agama kita. Dan kita masih membahas tentang rukun iman, dan pembahasan kita sudah sampai di iman kepada hari akhir. Dan iman kepada hari akhir itu banyak sekali pembahasan. Dan kita sudah masuk di pembahasan kejadian-kejadian yang terjadi setelah hari kiamat. Kita sudah membahas tentang bagaimana proses manusia dikeluarkan dari kubur mereka. Mereka dibangkitkan dari kubur mereka. Terus manusia digiring ke padang mahsyar. Dikumpulkan manusia, jin dan binatang. Kemudian nanti Allah datang di padang mahsyar dan Allah marah luar biasa. Tidak pernah Allah marah seperti itu, dan tidak pernah Allah tidak akan Allah marah seperti itu lagi. Puncak kemarahan Allah itu nanti ketika di padang mahsyar. Ketika Allah sudah datang, kemudian setelah itu baru ada namanya syafaat. Syafaat, dan syafaat yang paling besar adalah syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu yang dinamakan dengan maqamah mahmudah dalam doa kita. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamah mahmudah allati wa'adah. Maqamah mahmudah itu adalah syafaat uzma, yaitu Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada semua yang ada di padang mahsyar. Manusia, jin, binatang itu semuanya mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah SAW. Ketika sudah selesai syafaatul uzma, kemudian masuk proses berikutnya, yaitu hisab. Baru ditegakkan hisab. Hisab itu bukan timbangan. Timbangan nanti ada pembahasan namanya mizan. Kalau hisab itu bukan timbangan. Banyak orang keliru memahami bahwasanya hisab itu timbangan amal. Bukan, hisab itu bukan timbangan. Hisab itu adalah pembukaan kitab amal yang ditulis oleh malaikat. Jadi malaikat akan membawa buku-buku itu. Setelah itu nanti Allah akan menyidang. Sehingga berarti apa? Hisab itu penyidangan. Itu laporan malaikat itu tentang amal kita itu nanti akan dibuka sama Allah Ta'ala. Dan ketika dibuka sama Allah Ta'ala, maka semua nanti akan dibaca detail. Tulisannya detail malaikat ini. Malaikat itu menulis amal kita detail. Amal kebaikan itu ditulis sama malaikat kanan, sedangkan amal yang tidak masuk dalam daftar kebaikan maka ditulis sama malaikat kiri. Berarti malaikat kiri itu mencatat dosa dan mencatat perkara mubah yang itu bukan termasuk kebaikan. Itu dicatat sama malaikat yang kiri. Dan ketika orang itu nanti dihisab, hisab itu nanti ada 2. Hisab itu nanti ada 2, yaitu berkaitan dengan berat dan ringannya hisab itu nanti ada 2. Adanya dinamakan dengan hisaban yasira, hisab yang ringan. Ada dinamakan dengan hisab yang ringan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Seperti kita berdoa, wahai Tuhanku, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Hisab yang ringan itu dinamakan dengan ardun. Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, hisab ringan itu apa? Maka beliau mengatakan, innama dzalika ardun. Ardun pakainya ain. Kalau ardun pakai hamzah itu bumi. Kalau ini pakainya ain, ardun. Ardun itu apa? Cuma segera dibuka, dipaparkan saja itu.
Cuma sekedar dibuka, Allah buka, lewati, buka, lewati, buka, lewati itu. Itu cuma sekedar dibuka, lewati, buka, lewati. Itu namanya ard. Itu yang dinamakan dengan hisab yang ringan, yaitu Allah buka, dibuka, dibaca sama Allah Ta'ala, tapi tidak ada diskusi, tidak ada perdebatan. Ini hisab yang ringan. Kemudian yang kedua, hisab yang berat. Hisab yang berat itu adalah hisab di mana Allah akan mendebat, yaitu Allah sebagai hakim. Hakimnya itu akan mengajak diskusi itu, perdebatan. Sampai akhirnya apa? Allah akan debat sama hamba yang dihisab. Setelah itu nanti Allah akan mendatangkan semua bukti dan saksi. Semua bukti dan saksi. Malaikat pun ditanya sama Allah Ta'ala itu, benar gak tulisan kamu itu? Malaikat mengatakan, Tuhanku, saya tulis semua, lengkap datanya. Terus tanya, terus buktinya apa? Saksinya apa? Maka nanti yang menjadi saksi itu adalah tangannya, kakinya, batu, kerikil, pohon, yaitu apa saja benda-benda di sekitar dia itu nanti akan menjadi bukti. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, hari di mana kami tutup mulutnya orang. Wa tukallimuna aydihim, dan tangannya akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki akan menjadi saksi. Jadi kakinya itu akan menjadi saksi. Demikian juga kulit akan menjadi saksi. Kalau sampai terjadi perdebatan itu, diskusi sampai dipanggil saksi, buktinya didatangkan, berarti orang itu pasti akan diazab. Rasulullah mengatakan man nuqishal hisab udzib. Jadi berarti hisab itu ada dua. Ada hisab yang ringan namanya hisaban yasirun, namanya ardun. Kemudian ada hisab yang berat namanya niqash, namanya man nuqishal hisab udzib. Siapa saja yang didebat oleh Allah dalam hisabnya, pasti orang itu akan diazab sama Allah Ta'ala. Yaitu kalau hisabnya itu sampai terjadi perdebatan, maka orang itu pasti nanti akan diazab. Nah, jadi hisab itu tentang bagaimana Allah itu membuka buku itu. Nanti ada dua, ada yang ringan, buka, baca, lewati, buka, baca, lewati, terus seperti itu. Ada yang berat itu sampai terjadi diskusi. Kemudian metode hisab itu, yaitu bagaimana Allah itu cara menghisabnya kepada hamba itu, bagaimana Allah itu. Maka nanti ada dua juga, yaitu kalau cara hisabnya itu nanti ada dua. Ada yang orang yang dihisab dengan cara ditutup. Ada orang didatangkan, dipanggil sama Allah Ta'ala, kemudian ditutup, yaitu pakai tabir, sehingga manusia, jin, malaikat nggak ada yang tahu. Yaitu ada orang yang hisabnya itu ditutup, sehingga hanya Allah dan dia saja itu. Allah buka, kemudian dibaca, orang itu cuma duduk. Dibaca sama Allah Ta'ala, orang itu cuma termenung, yaitu menundukkan kepala. Setiap apa yang dibaca sama Allah Ta'ala, hamba itu cuma mengatakan, benar wahai Tuhanku, benar wahai Tuhanku, benar saya berbuat seperti itu, saya berbuat seperti itu. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, dosa-dosa yang saya baca ini, qad satartuha laka fid dunya. Dulu ketika kamu di dunia ini, dosa-dosa ini saya tutupi gitu. Aib kamu itu saya tutupi, sehingga istri kamu saja nggak tahu gitu. Sehingga anak-anak kamu saja nggak tahu kalau kamu itu punya dosa seperti ini itu. Kenapa? Karena dosa-dosa kamu itu dulu saya tutupi itu. Wa ana aghfiruka lakal yawm, aghfiruha lakal yawm. Hari ini dosa-dosa yang ada pada daftar ini semuanya saya maafkan semua itu. Berarti apa? Ada orang di mana ketika dihisab itu Allah pun menutupi aibnya itu. Padahal di hari kiamat itu kan hari dibongkar semua aib kita itu. Semua aib kita itu nanti akan dibongkar semuanya sama Allah Ta'ala itu. Tapi ada orang ketika dia itu dibuka bukunya itu, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah dan dia. Sehingga apa? Sehingga ada seorang hamba berbuat dosa, istrinya dunia nggak tahu, demikian juga nanti di hari kiamat nggak ada yang tahu itu. Yang tahu dosa dia itu hanya Allah Ta'ala saja itu. Ini hisab yang orang itu akan terjaga itu, wibawa dia akan terjaga selamanya itu. Nah, siapa itu? Ini adalah orang-orang yang takut terhadap dosanya. Bukan orang yang nggak punya dosa. Nggak mungkin ada orang nggak punya dosa itu. Semua kita pasti punya dosa. Nggak mungkin ada orang hidup namanya manusia nggak punya dosa. Selama manusia itu label itu masih kita bawa,
pasti dosa itu ada itu, karena kita bukan malaikat. Semua kita pasti bergelimang dosa dan maksiat itu. Tapi ada orang berbuat dosa itu, dia itu takut, dia itu malu, dia itu sedih, ya. Tapi memang dia itu nggak bisa menghindarkan itu. Ada orang syahwatnya itu kuat sekali kan itu. Yaitu ketika terasa, apalagi pas waktu iman kita turun, pas iman kita drop, syaitan masuk, kemudian mengarahkan kita berbuat dosa gitu. Ada syaitan, kemudian ada juga innan nafsa la'ammaratun bisu, hawa nafsu, terus mengarahkan itu. Sampai akhirnya apa? Susah sekali kita kekang, susah. Akhirnya apa? Kita terpaksa berbuat dosa. Jatuh kita dalam dosa itu. Bukan kita nggak tahu itu dosa, kita tahu sekali itu. Dan kita juga beriman sama Allah Ta'ala itu, tapi terkadang kita jatuh dalam dosa itu. Tapi apa? Ketika kita berbuat dosa itu, kita itu sedih gitu. Kita itu menyesal gitu. Dan kita itu malu sekali gitu. Sehingga apa? Kalau kita berbuat dosa itu, wes kita sembunyi sajalah, biar nggak ada yang tahu lah. Itu biarkan urusan saya dengan Tuhan saya lah gitu. Sehingga apa? Nggak pernah ditampakkan, nggak pernah diceritakan, nggak pernah apalagi sampai diekspos, apalagi difoto, apalagi selfie, enggak. Wes itu biarkan, saya tahu ini dosa itu. Dan saya takut dengan dosa saya, dan saya malu, maka enggak pernah saya ceritakan sama orang itu. Orang seperti ini, maka nanti hisabnya ditutup. Sehingga orang itu aibnya ditutup sama Allah di dunia, di hari kiamat nanti akan ditutup lagi sama Allah Ta'ala itu. Ini orang yang mulia. Orang-orang yang mulia, besar, orang-orang yang harga dirinya tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian orang yang kedua, model yang kedua itu orang yang hisabnya itu ditampakkan itu. Bukan hanya ditampakkan, bahkan Allah mengatakan wahai jin, wahai malaikat, wahai semua manusia, lihat sini semua, lihat. Sehingga apa? Supaya tahu semua itu, siapa orang ini itu. Akhirnya apa? Dibaca sama Allah Ta'ala. Kamu berbuat dosa seperti ini. Ketika dia itu mengakui, iya wahai Tuhanku, akhirnya semua orang yang di belakang semuanya mencaci dan melaknat orang itu. Berarti apa? Ada orang yang nanti dosa dia itu akan diumbar sama Allah Ta'ala itu. Dosanya akan diumbar. Ada orang berbuat dosa. Ada orang berbuat dosa. Ya. Dia walaupun sendirian, tapi dosanya diceritakan. Bangga. Orang-orang seperti itu namanya orang yang mujahid bidzunub, orang-orang yang bangga dengan dosa. Akhadhathul izzatu bil itsm. Orang-orang yang merasa bangga dengan dosanya itu. Ketika orang sudah bangga itu kan pasti akan meluapkan gitu kebanggaannya itu. Dengan cara apa? Difoto. Nggak mungkin momen yang nggak bahagia itu kita foto kan gitu. Kita foto sesuatu dengan HP kita itu kenapa? Karena kan itu bahagia bagi kita itu, membanggakan kan itu. Akhirnya kita foto gitu. Apalagi sampai kita upload. Nggak mungkin kita mengupload sesuatu kecuali kalau kita karena bangganya dengan itu kan gitu. Maka ketika ada orang berbuat dosa, malah difoto, malah diupload, apalagi malah diviralkan itu. Diviralkan itu, naudzubillah orang seperti ini. Orang itu pekerjaan sebagai artis, pekerjaan sebagai seorang bintang lah, tetapi bukan di sana dosa dan maksiat lah itu. Ya, apalagi orang-orang yang dia itu misalkan ya fashion lah, masuk ke fashion. Ya kan? Karena cantiknya dia, karena postur dia yang indah itu, akhirnya foto diviralkan itu. Dan itu memang diviralkan itu, apalagi dia dapat uang memang diviralkan itu. Masya Allah itu, ini mengerikan. Maka itu ketika kita itu berbuat dosa, itu dosa lah. Wanita misalkan nggak pakai jilbab, dosa. Dan dosa ini nggak pernah berhenti selama fotonya itu masih terpajang, orang masih bisa menikmati, dosanya masih mengalir orang itu. Ini mengerikan itu. Maka hati-hati dalam kita itu bermain di media sosial itu, hati-hati. Banyak orang yang tobat, tetapi walaupun dia sudah bertobat, gambarnya nggak bisa dilepaskan itu. Dan yang lainnya lah, banyak sekali lah itu. Ya kan? Ketika sudah viral, dia setelah itu menyesal, apalagi TikTok yang ada itu. Sampai sempat menyesalkan itu, yang joget-joget yang sempat viral itu kan itu. Saking viralnya sampai akhirnya dia menyesal itu. Tapi sudah tersebar itu. Oleh itu ini sangat berbahaya. Maka intinya, kalaupun kita itu harus jatuh dalam dosa dan maksiat, minimal kita sembunyikan. Kita tahulah itu dosa, tapi biarkanlah itu urusan saya dengan Tuhan saya itu. Enggak. Jangan sampai ada orang itu tahu dosa kita itu.
Supaya apa? Supaya kita itu memang menyesali dosa kita. Kita nggak bangga dengan dosa yang kita kerjakan. Maka jangan sampai dosa itu apa? Ditampakkan. Atau kita sembunyikan, kita berbuat dosa sembunyi, tapi kita ceritakan. Sudah setahun, 2 tahun setelah itu kita ceritakan dengan bangganya itu. Naudzubillah itu. Orang seperti ini, walaupun mungkin yang tahu dia berbuat dosa cuma beberapa orang itu, tapi nanti di hari kiamat Allah yang memviralkan itu. Allah yang akan memviralkan dosanya, sehingga bukan hanya orang Indonesia yang tahu, semua manusia itu, semua jin, semua binatang tahu itu tentang dosanya orang itu. Kenapa? Karena dia itu bangga dengan dosa yang dia kerjakan. Nah itu intinya itu kita pasti manusia itu, namanya manusia itu pasti kita punya dosa, dan pasti catatan hisab kita itu banyak dosa, dan latar belakang kelamnya kita itu nggak separah para sahabat itu. Para sahabat lebih parah mereka itu. Para sahabat lebih parah. Bahkan ada seorang sahabat yang datang ke Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada dosa kecuali sudah saya kerjakan itu. Dengan membunuh, memperkosa, merampok, minum khamar, semuanya sudah saya kerjakan itu. Ya, saya masuk Islam, tapi dengan syarat jika Allah mengampuni dosa-dosa saya itu." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu nggak tahu kalau kamu masuk Islam itu semua dosa diampuni itu?" Akhirnya masuk Islam, dan setelah itu apa? Dia itu bertobat kepada Allah Ta'ala. Bukan berarti apa? Bukan berarti kita itu harus suci gitu. Nggak ada namanya manusia yang suci gitu. Kita pasti punya masa kelam. Kita itu pasti punya masa kelam, ya kelam semua ini. Tetapi apa? Alhamdulillah pintu tobat masih terbuka. Pintu tobat itu masih ada. Apa itu pintu tobat itu? Pintu tobat itu ada 2. Ada pintu tobat pribadi, per individu, per person. Ada pintu tobat untuk umum. Untuk umum mencakup semua. Pintu tobat untuk pribadi, per individu itu masih terbuka selama kita itu masih bernafas. Kapan akan ditutup sama Allah Ta'ala? Ketika kita sudah melihat malaikat maut, ketika kita sudah sakarat. Dan rupanya banyak nanti orang itu ketika sudah sakarat baru bertobat, tapi gak diterima sama Allah Ta'ala. Fir'aun pun bertobat gitu. Setingkat Fir'aun, bayangin itu. Kayak apa Fir'aun itu? Congkaknya, sombongnya, dengan kekuasaan, dengan hartanya itu. Akhirnya apa? Ketika mau mati pun dia sadar harta, jabatan, kekuasaan gak bisa memberikan manfaat. Akhirnya apa? Fir'aun bertobat. Saya sekarang beriman kepada Allah. Tapi apa? Tobatnya gak diterima. Kenapa? Karena tobat ketika sudah sekarat. Jadi kalau sudah sekarat, orang itu bertobat, selesai, tutup, sudah gak bisa diterima. Kemudian yang kedua, tobat secara umum. Pintu tobat secara umum. Kapan itu? Sebelum matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat sudah gak bermanfaat. Tapi nanti ketika matahari terbit dari barat itu, berbondong-bondong orang itu bertobat. Berbondong-bondong orang itu kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi gak ada manfaatnya. Oleh itu maksudnya itu memang kita itu semuanya punya masa kelam. Kita semuanya itu punya masa kelam. Dan gak ada masalah bagi kita yang punya masa kelam jelek, tapi minimal kita tutup kejelekan itu dengan lembaran-lembaran kebaikan. Daripada apa? Kita itu orang yang dari dulu orang yang suci itu, tapi setelah itu naudzubillah sebelum meninggal malah kita membuka pintu dosa, sampai akhirnya malah dosa itulah sebagai penutup ajal kita. Dan ada orang seperti itu. Rasulullah mengatakan ada orang, dia mengamalkan amal surga, kebaikan, sampai jarak dia dengan surga itu cuma 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi sebelum mati datang takdir Allah. Dia mengamalkan amal penghuni neraka jahanam dan mati di atas amal itu. Akhirnya diseret ke neraka jahanam orang itu. Rasulullah mengatakan ada orang yang dia itu mengamalkan amal-amal neraka, dosa dan maksiat, sampai jarak dia dengan neraka cuma 1 hasta. Sebelum meninggal datang takdir Allah. Dia itu mengamalkan amal-amal kebaikan dan diwafatkan di atas amal kebaikan itu. Akhirnya masuk ke surga. Dan itu biasanya itu nanti akhir perjalanan kita itu, akhir kehidupan kita itu biasanya itu yang menjadi pedoman itu adalah rahasia kita. Ini pahami itu. Ada orang dia itu di mata orang di mata orang lain, di mata masyarakat, masya Allah solehnya luar biasa lah gitu. Begitu Rasulullah mengatakan ada orang mengamalkan amal surga di mata orang. Dia itu kalau dilihat sama orang lain, masya Allah solehnya, baiknya luar biasa. Tapi dia punya rahasia.
dia punya hati, dia punya sesuatu yang disembunyikan. Kapan akan ditampakkan? Ketika sendirian. Dia punya rahasia di situ. Dan biasanya nanti Allah akan bongkar rahasia dia itu. Jadi Allah nggak menzalimi. Nggak, ada orang berbuat amal kebaikan sampai jarak dia dengan surga cuma 1 hasta. Kok ditutup dengan dosa akhirnya masuk neraka jahanam ini? Karena Allah yang tahu rahasianya orang itu di mana gitu. Yaitu masalah-masalah privasi, di mana nggak ada orang tahu gitu. Ada orang berlaku dosa dan maksiat, berzina, bahkan menjadi pelacur dan yang lainnya itu. Tapi dia punya rahasia, amal-amal tersembunyi, nggak ada yang tahu kecuali hanya dia dan Allah itu. Rupanya amal-amal kebaikan. Ada seorang pelacur misalkan, kenapa tuntutan gitu? Karena tuntutan itu, apalagi kondisi-kondisi seperti ini. Ketika tuntutan, tapi apa? Di malam hari dia bersimpuh nangis di hadapan Allah Ta'ala. Nggak ada yang tahu kecuali hanya dia dan Allah itu. Ada orang pelaku dosa seperti itu. Bukan berarti orang-orang pelaku dosa dan maksiat itu mereka setiap detik, setiap menit bangga terus dengan dosanya. Ada waktu di mana mereka itu pun takut sama Allah Ta'ala itu. Makanya apa kata Rasulullah itu, tangisan orang pelaku dosa dan maksiat itu sambil mengeluarkan air mata itu, mereka itu lebih baik daripada sombongnya pelaku ibadah. Oleh itu apa? Jangan sampai kita itu berbangga dengan ibadah yang kita kerjakan sekarang ini. Mungkin ada di antara kita yang Masya Allah lah itu, kita itu orang hebat lah itu dalam kebaikan itu. Tapi siapa yang menjamin itu? Apakah kebaikan kita diterima sama Allah Ta'ala kan itu? Ya, kalau seandainya ada seorang pelacur diampuni dosanya karena memberikan minum kepada seekor anjing, tidak ada yang tahu amal itu kecuali dia dan Allah Ta'ala saja itu. Karena keikhlasan dia sama sekali bantu anjing itu nggak ada tujuan yang lain kecuali Allah Ta'ala itu. Padahal pelacur, padahal dia seorang pelacur gitu. Akhirnya apa? Allah ampuni semua dosa-dosa dia itu. Maka apa? Ada amal-amal tersembunyi, amal-amal privasi yang nggak tahu kecuali hanya dia dan Allah. Itu nanti akan dibongkar sebelum kita mati itu. Nah itu karena apa? Ada orang soleh, Masya Allah, solehnya luar biasa gitu. Tapi rupanya Masya Allah itu akhir kematiannya itu nggak baik gitu. Kenapa seperti itu? Karena Allah tahu siapa dia sebenarnya itu. Ada orang yang mungkin dia itu pelaku dosa dan maksiat, subhanallah, tobat masuk Islam besoknya mati gitu. Dan itu ada orang seperti itu, masuk Islam langsung besoknya mati itu, meninggal dunia itu. Kenapa? Karena Allah tahu siapa dia itu. Nah itu maksudnya itu tetap kita itu selama kita manusia, kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat. Kalau malaikat suci, nggak punya dosa gitu. Ya, malaikat nggak punya dosa. Tetapi malaikat tidak masuk surga karena mereka nggak diuji. Ya, sedangkan yang masuk surga itu cuma manusia dan jin. Kenapa? Karena ada ujian. Rupanya apa? Untuk beriman itu susah gitu. Untuk kita itu lurus di atas rel jalan sampai kepada Tuhan kita itu luar biasa perjuangan, nggak main-main kita itu. Kenapa? Karena kita itu diiringi sama musuh-musuh yang mengerikan itu. Kita punya hawa nafsu nempel dalam diri kita itu, nggak bisa kita tinggalkan gitu. Oleh itu apa? Setiap kita itu pasti condong kepada hawa nafsunya itu. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Setiap orang akan diberikan condong kepada syahwat mereka itu. Apa syahwatnya itu? Perempuan. Kalau perempuan yang laki-laki. Demikian juga condong kepada anak, condong kepada duit, condong kepada kendaraan, condong kepada rumah dan yang lainnya. Sehingga apa? Semua kita itu. Kita itu kalau lihat duit mesti ngiler kita itu. Ya. Kalau kita lihat duit nggak tergoda berarti binatang mungkin kita itu. Kita bukan manusia gitu. Ya kan? Siapa yang nggak ngiler lihat duit kan itu? Kalau zaman dulu mungkin matanya hijau, sekarang matanya merah tua gitu lihat duit itu. Semua kita akan tergoda kan itu. Siapa yang nggak tergoda kan itu? Demikian juga bahwa kita lihat pasangan hidup kita itu, laki-laki dan perempuan yang tergoda, siapa yang enggak kan itu? Oh, Nabi saja, Nabi Muhammad saja tergoda kan itu. Nabi Muhammad kan, tingkat beliau kan itu. Lihat perempuan di jalan, tergoda juga itu. Akhirnya belum pulang, ditunaikan kepada istrinya. Beliau seorang Nabi gitu, bukan main-main kan. Apalagi kita itu. Nah itu apa? Syahwat itulah yang mendorong kita, dan itu sudah diinstal. Setiap kita punya, kita itu punya ini tuh. Ini musuh yang mengerikan itu. Belum ditambah dengan syaitan, kita punya korin setiap kita itu. Musuh syaitan ini, coba bayangkan kita mau perang itu, tapi musuhnya nggak kelihatan. Kita nggak bisa lihat musuhnya, sehingga kekuatan dia di mana, strateginya kayak apa, kita nggak lihat itu. Kecuali kalau musuhnya orang kafir jelas kelihatan gitu dengan mata kita. Ini musuh nggak kelihatan. Yang pertama. Yang kedua, dia itu mantu kita setiap harinya. Dia lihat kita nggak lihat dia itu. Dia bisa masuk dalam tubuh kita nggak bisa masuk dalam tubuhnya itu.
Dan ini hebatnya syaitan itu, bisa marketingnya itu paling top. Syaitan itu ahli marketing. Kan marketing itu kan bisa dibuat sebuah brand sampai orang itu ingat dalam pikirannya itu. Namanya zina itu lezat gitu, namanya khomer itu indah itu, rokok itu lezat gitu. Padahal kalau kita hitung rokok pun pahit kan gitu. Apa rasanya kan gitu? Apa rasanya kan gitu? Demikian juga orang misalkan dia itu berbuat dosa, dosa itu kan membuat kita gelisah, takut. Tapi menjadi pertanyaan, kenapa kok orang bangga gitu? Ya kan? Coba kita lihat orang-orang jalan itu, orang-orang jalanan itu sudah nggak mandi, rambutnya jegrak, ditato semua badannya itu, tidur di jalan, enaknya apa gitu loh? Bagi kita, orang kita yang nggak di situ itu, enaknya apa? Kita lihat mukanya saja sebel gitu. Ya kan? Kita lihat mereka saja, masya Allah itu mau muntah-muntah lihat mereka itu. Tapi indahnya mereka kok menjalankan itu asik sekali. Bukan mereka itu orang miskin dong, bukan mereka itu nggak punya harap, mereka banyak keluarga, mungkin keluarga mapan mereka itu. Tapi kenapa ditinggalkan itu? Hebatnya marketingnya syaitan itu, hebat itu. Ini namanya marketing, kayak orang rokok itu. Coba orang rokok enaknya apa gitu? Ya, nggak enak sama sekali. Sampai di bungkusnya itu rokok membunuhmu, kayak apa gitu? Ngerinya itu. Tapi hebatnya itu orang rokok nggak akan peduli dengan gambar itu. Itu namanya marketing kan. Marketingnya kayak apa syaitan itu? Luar biasa marketingnya itu. Ya kan? Jadi luar biasa itu. Sampai dengan informasi, dengan media bahayanya rokok, nggak tergoda orang itu. Gitu. Kenapa? Karena sudah di pikirannya itu sudah diolah sama syaitan itu. Brandnya itu sudah kuat sekali syaitan itu. Maka itu luar biasa. Kalau kita perhatikan itu, musuh kita nggak main-main. Maka itu kalau seandainya kita itu terkadang jatuh, ya sudah gitu. Gimana lagi itu? Kenapa? Terus gimana lagi kalau sudah jatuh kan itu? Bukan kita sesali, memang kita sali nggak apa-apa itu. Tapi maksudnya apa? Jangan membuat kita itu putus asa di rahmat Allah Ta'ala. Allah masih punya rahmat gitu, luas. Dosa kita mungkin satu bumi dosa. Sampai Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi lau ataitani bi qurabil ardi khotoya. Hambaku, jika seandainya kalian datang kepada saya dengan sebumi dosa, bukan segunung ini, bukan selautan gunung dosa, bukan, tetapi satu bumi, maka Allah Ta'ala mengatakan la ataituha biqurabiha maghfiratan, akan kami datangkan pengampunan sebesar bumi juga, selama kamu tidak berbuat kesyirikan. Nah, itu maksudnya itu memang terkadang nanti lembaran-lembaran dosa itu banyak, dosa-dosa yang ditulis sama mereka itu banyak, tetapi apa? Sudah kita berjuang untuk menutupi lembaran-lembaran itu dengan lembaran kebaikan. Dan harapan kita akhir lembaran, akhir catatan yang akan dicatat oleh malaikat itu adalah amal kebaikan. Sebagai penghujung kehidupan kita itu dinamakan dengan husnul khotimah, itu kan harapan kita itu. Tapi untuk sampai ke sana kan nggak main-main, perjuangan yang melelahkan, berat. Untuk sampai ke sana itu kan berat sekali itu. Jadi terkadang itu nanti di hari kiamat itu memang nanti akan dibuka, buku itu akan dibuka, dibaca. Tapi ada beberapa tulisan yang nggak muncul gitu. Jadi terkadang itu ada data di mana datanya itu sudah dihapus. Ada data yang sudah dihapus itu. Sehingga nggak dibaca lagi itu. Kayak dilewati, Allah itu bacanya dilewati itu. Kenapa? Karena sudah dihapus itu. Datanya itu sudah dihapus itu. Nah, itu siapa itu? Orang-orang yang bertobat kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang berbuat dosa, dia bertobat, maka tobatnya dihapus, tobatnya itu menghapus dosanya itu, sehingga tidak dibaca lagi itu. At-taibu minadz-dzam kama la dzamba lahu. Rasulullah mengatakan, orang yang bertobat dari dosa kayak nggak punya dosa, sehingga catatan-catatan itu semuanya dihapus semua itu. Akhirnya sudah nggak ada lagi itu. Sehingga kalau kita sudah bertobat dari sebuah dosa, Allah sudah tidak akan baca lagi. Dosanya sudah nggak dibaca. Kenapa? Karena sudah dihapus itu. Kemudian ada juga nanti orang yang dosanya itu dihapus, catatannya itu, data catatan itu akan dihapus, bahkan diganti dengan kebaikan itu. Diganti dengan kebaikan. Allah ketika baca misalkan, wahai hambaku, kamu pada jam sekian, pada tempat ini, di detik seperti ini, kamu sedang sholat. Akhirnya kita ingat, kita cari, jam segitu saya sedang sholat ya. Kan jam situ itu saya waktu itu ingat itu, saya itu sedang berbuat dosa itu. Ya, kalimat dosanya itu udah nggak ada lagi itu. Bahkan hebatnya apa? Diganti dengan tulisan kebaikan, sampai hambanya itu bingung itu. Kok saya itu baca Quran, kok saya itu ini padahal saya nggak berbuat seperti itu. Itu bagi siapa itu? Bagi orang yang sudah bertobat,
dia sudah bertobat. Tobat itu kan penghapus saja itu. Orang kalau sudah bertobat maka dihapus. Kalau sudah bertobat diiringi dengan dua. Begitu kalau orang sudah hijrah itu totalitas, yaitu jangan nanggung-nanggung orang hijrah itu. Orang kalau sudah hijrah itu dia sudah bertobat kepada Allah Ta'ala, itu totalitas. Terus bagaimana kalau kita itu pengen totalitas hijrah itu? Kita totalitas pengen tobat kepada Allah Ta'ala itu, totalitasnya dengan dua. Yang pertama, kita perbaiki iman kita. Rupanya apa? Dosa, maksiat itu merusak iman. Jadi program yang pertama itu apa? Perbaiki dulu. Itu diperbaiki itu. Diperbaiki sampai benar. Jadi iman kita diperbaiki. Diperbaiki dengan apa itu? Iman itu diperbaiki dengan belajar. Diperbaiki dengan menuntut ilmu. Diperbaiki dengan ngaji. Itu cara kita memperbaiki. Jadi caranya apa? Caranya itu perbaiki iman. Jadi kayak orang kalau sudah parah rusak itu, orang kalau sudah parah itu orang sakitnya sudah parah itu, virusnya terlalu banyak itu. Terus bagaimana caranya itu? Caranya itu kan dibersihkan dulu virusnya itu, diperbaiki dulu dia itu, ya kan? Diperbaiki di virusnya, kemudian motivasi hidupnya, kemudian mindset cara kesehatannya itu diperbaiki. Itu caranya diperbaiki dulu. Nah, diperbaikinya di mana itu? Diperbaikinya itu di majelis ilmu, di pengajian. Sehingga apa? Iman kita itu perlu kita perbaiki. Rupanya selama ini keliru kita memahami agama kita itu. Nah, itu kita perbaiki. Bagaimana tauhidnya kita kepada Allah, bagaimana tawakalnya kita kepada Allah, takut kita kepada Allah. Ini harus kita perbaiki semua itu. Jadi iman itu kayak pondasinya sudah roboh gitu loh. Rapuh sekali pondasinya dengan dosa dan maksiat yang kita kerjakan itu. Makanya yang pertama itu apa? Pondasinya kita kuatkan. Dengan kita apa itu? Dengan kita belajar. Banyak kita itu datang di majelis itu kan banyak sekali itu wawasan kita tentang Allah Ta'ala itu, tentang agama kita itu. Nah, itu untuk memperbaiki iman. Oh, setelah itu kita baru tahu, oh rupanya iman itu kayak gini. Iman kepada Allah itu kayak gini. Oh, Allah itu seperti ini. Oh, Al-Quran itu seperti ini. Oh, Nabi itu seperti ini. Baru kita oh surga, oh neraka. Itu kan motivasi itu. Jadi kalau orang sakit itu kan dokter pertama kali kan dikuatkan dulu motivasinya itu. Kalau orang sakit kemudian malah dijatuhkan, ya, mentalnya itu semakin drop sakitnya itu. Maka ketika orang sakit itu bagaimana imunitas dirinya itu dikuatkan dulu itu. Nah, kalau sudah kuat, sudah kokoh ini, yaitu imannya sudah kokoh, kemudian setelah itu baru diisi obat. Diberikan pil obat, kemudian gizi, nutrisi dan yang lainnya itu. Apa itu? Amal soleh. Dengan kita itu, jadi kita ada asupan yang harus kita masukkan itu, yang makan, minum, yang sehat ya, itu dimasukkan dalam tubuh kita itu. Pertama dibersihkan dulu tubuh kita dari racun-racun yang ada itu. Dengan cara apa? Belajar, iman. Kita kuatkan iman kita. Setelah selesai, baru kita asupi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat itu. Pil, obat, itu apa itu? Amal soleh. Itu apa? Amal soleh kita itu, sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, itu kayak asupan nutrisi gitu. Asupan nutrisi. Kalau asupan nutrisinya itu sudah kuat, imunitas dirinya sudah kuat itu, imannya sudah kuat itu, nutrisinya kuat juga itu, virus kayak apapun nggak akan bisa itu. Kenapa? Karena dirinya kuat gitu. Dirinya kuat itu. Demikian juga apa? Hati kita juga seperti itu gitu. Hati kita itu perlu diperbaiki itu. Diperbaiki dan perbaiki dengan apa? Dengan cara belajar gitu. Setelah diperbaiki itu dengan cara belajar, setelah itu apa? Dikasih asupan nutrisi yang bermanfaat itu. Apa nutrisinya itu? Amal soleh, baca Quran, puasa, sholat, itu nutrisi, zikir, itu kan nutrisi untuk roh kita itu. Nah, kalau kita itu setelah hijrah, kemudian kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, kita mengamalkan dua ini, kita rajin belajar sekuat tenaga. Setelah itu kita berjuang untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Maka nanti tulisan-tulisan dosa yang dulu pernah menjadi catatan kelam kita lah itu nanti akan dihapus. Setelah itu nanti akan diganti dengan kebaikan. Dan itu tingkatan paling tinggi itu. Ini tingkatan paling tinggi. Maka itu kalau orang sudah hijrah itu totalitas. Kalau hijrah cuma meninggalkan dosa itu nggak akan kuat dia selamanya itu. Nah, itu kenapa? Bedanya itu dakwah kita ini. Dakwah kita itu lebih kuat orang yang kalau sudah dakwah kita kuat sekali itu. Berbeda dengan dakwah-dakwah yang lain itu. Kalau dakwah kita kan kebanyakan apa? Orang kalau ngaji, orang kenal sunnah yang ngaji kan gitu. Sehingga apa? Dengan itulah kita itu bisa aman. Kenapa? Karena kita itu punya imunitas gitu loh.
aman kita itu. Berbeda dengan komunitas yang lain yang penting apa, kumpul-kumpul itu. Banyak orang-orang itu ngaji, banyak orang-orang itu tobat dari narkoba lah atau artis tobat lah itu, tapi sering sekali kembali kepada dosa masa lalunya itu. Kenapa seperti itu? Kenapa cepat sekali futur itu? Karena setelah mereka bertobat mereka gak belajar. Setelah bertobat mereka gak ngaji itu. Malas datang pengajian. Akhirnya apa? Kembali lagi mereka itu. Dan terkadang apa? Terkadang kayak gitu. Ada orang itu ini banyak lah itu orang seperti ini tuh. Ada orang yang pengen hijrah. Dia pengen hijrah itu dari bank lah misalkan ex-bank atau yang lainnya itu. Dia punya niatan bank itu riba gitu loh. Riba itu dosa besar. Sudah mau niatan tuh hijrah, bagus. Luar biasa niatannya itu. Tapi apa? Dia itu niatannya itu keluar dari bank tapi pengen cari pekerjaan yang lain. Akhirnya apa? Memang dia itu keluar dari bank. Subhanallah, ngelihatnya sebuah usaha bagus lah itu. Tapi akhirnya apa? Awal kali ngaji dia itu, ngaji cuma sebentar, setelah itu dapat proyek, tinggalkan kajian itu. Memang dia keluar dari bank, cari pekerjaan yang lain, tapi belum tentu pekerjaan yang lain itu halal juga itu. Akhirnya bukan orang awam lagi itu, dan itu banyak orang seperti itu. Oleh itu orang-orang yang ex-bank itu, jarang di antara mereka yang istiqomah. Kenapa? Jarang di antara mereka istiqomah, karena niat awalnya mereka hijrah itu bermasalah itu. Kalau kita hijrah itu niatnya apa itu? Niatnya kita itu tobat dari dosa-dosa yang kita kerjakan itu. Urusan nanti kerjaan kita apa? Itu urusan Allah Ta'ala itu. Allah akan memudahkan itu. Tapi kan enggak itu. Oleh itu apa? Ada orang yang ex-bank, keluar dari ex-bank, dapat kerjaan banyak besar, ya sudah nggak ngaji lagi itu. Ketika nggak ngaji lagi, jadi orang awam lagi itu. Cuma bedanya dia sudah nggak kerja di bank itu. Dan itu banyak orang yang model seperti ini, banyak sekali itu. Jadi maksudnya di sini itu kita memang catatan-catatan dosa kita itu banyak. Bahkan ada cerita nyata itu. Sampai teman-teman dia itu mangkel juga itu. Ada orang dia itu ya keluar dari bank itu. Setelah itu ngompor-ngompori temannya itu, ayo keluar ini haram itu. Sampai akhirnya ada temannya itu, alhamdulillah keluar juga. Setelah itu ngaji, ikut pengajian, sering ikut pengajian itu. Setelah ikut pengajian dicari orang yang dulu ngompori dia itu nggak ada gitu. Mana ini teman, akhirnya didatangi di rumahnya, kamu dulu ngompori saya untuk keluar dari bank, kamunya sendiri nggak pernah kelihatan di pengajian itu. Katanya saya udah capek, saya sibuk, saya kerjaan banyak itu. Akhirnya apa kata teman saya itu bilang, ujian bagi orang yang hijrah itu kayak gini tuh. Akhirnya apa? Teman dia yang keluar dari bank, yang masih istiqomah itu untuk belajar agama, untuk sudah nggak ada. Dia kayak sendiri sekarang itu. Kenapa? Karena ya niatan yang tidak benar gitu. Orang hijrah tujuannya apa? Tujuannya untuk duit juga gitu. Ya, orang hijrah tujuannya duit gitu. Kenapa saya hijrah dari bank seperti ini? Supaya saya dapat pekerjaan yang lain, yang halal tapi besar juga itu. Anda berarti hijrahnya itu niatnya keliru, niatnya seperti ini. Kita berarti apa? Tobatnya itu bukan untuk Allah Ta'ala, tobatnya itu cari kerjaan yang lebih besar kan gitu. Cuma yang penting nggak di bank kan gitu. Ya walaupun seperti ini nggak ada masalah, itu boleh gitu. Tetapi niatannya nggak benar. Kita kalau mau hijrah, kita mau bertobat kepada Allah Ta'ala. Karena dosa-dosa yang kita kerjakan itu. Urusan pekerjaan itu pasti nanti Allah, kalau benar-benar kita itu serius jujur kepada Allah Ta'ala, pasti nanti Allah akan mengganti dengan sesuatu yang baik. Walaupun terkadang kalau Allah itu pengen mengganti, dibersihkan dulu orang itu. Oleh itu wajar kalau orang dulunya itu nyaman, zonanya sudah zona aman. Setelah itu kalau dia itu tinggalkan zona itu, mesti akan jatuh, benar-benar jatuh gitu. Tapi apa? Gampang diganti sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena jatuhnya dia itu mau dibersihkan sama Allah Ta'ala itu. Setelah itu tidak mungkin lah. Ini fahami, dan ini perlu kita jadikan mindset pemikiran kita itu. Dalam konsep dunia itu tidak mungkin Allah menyanyiakan saya kalau saya itu bertobat, saya itu beriman kepada Allah Ta'ala. Masalah duit gampang bagi Allah Ta'ala itu. Jangan sampai apa? Jangan sampai gara-gara saya itu ngaji, gara-gara saya itu ngamal soleh, gara-gara sholat saya itu jadi orang miskin itu. Jangan. Ini yang perlu kita pahami di masa gini. Kalau Allah sudah cinta sama saya, kalau saya sudah menjadi orang yang bertakwa, tidak usah kita cari duit yang datang kepada kita itu. Allah Ta'ala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan mencarikan jalan keluar terbaik. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan memberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Kalau seandainya kita kok masih ada rasa takut, was-was, ini kan berarti yang masalah itu kan iman kita itu.
Maka itu apa? Pelaku dosa dan maksiat itu sebenarnya apa? Iman kita itu rusak gitu. Iman dia kepada Allah kan rusak. Kenapa? Karena dia masih khawatir itu. Terus nanti saya bagaimana kalau saya nggak seperti ini? Bagaimana nanti saya makan? Bagaimana anak saya kerja? Kenapa? Karena iman dia kepada Allah tentang rizkinya Allah itu kan lemah gitu. Terus di mana ini iman yang rusak itu diperbaiki? Diperbaiki di pengajian. Jadi pengajian itu kayak casnya lah gitu. Kayak kita itu sakit masuk rumah sakit pertama kali apa yang itu jadi seperti tempat kita diperbaiki iman-iman kita yang sudah rusak itu. Kebanyakan pelaku dosa dan maksiat itu rusak iman dia itu. Takutnya kepada dunia, naudzubillah, luar biasa. Takutnya kepada Allah nggak ada. Tapi kalau terlalu khawatir terhadap dunia, itu kan syaitan semuanya itu. Asyaitonu, Allah Ta'ala mengatakan, asyaitonu ya'idukumul faqr. Syaitan itu yang menakut-nakuti kamu untuk hidup fakir miskin gitu. Itu kan syaitan gitu. Ketika kita misalkan kita ngaji, nanti kalau kamu ngaji 1 jam, nanti banyak itu pelanggan-pelanggan yang datang itu. Nah, gitu. Akhirnya apa? Mau ngaji 1 jam saja mikir itu. Kalau saya ngaji 1 jam, saya kalau duduk di toko saya banyak pelanggan kan itu. Nah, jadi syaitan masuk di situ. Orang dia pekerjaannya haram, mau tobat, mau keluar itu, syaitan datang itu. Nanti kalau kamu keluar dari bank terus kamu makan apa itu? Makan nasi, mau makan beling kan gitu. Nasi masih bisa dimakan kan gitu. Kenapa kita takut? Di Indonesia pohon ditancapkan saja hidup kan gitu. Apa yang perlu kita takuti kan? Kita dulu di perut ibu kita nggak bisa kerja saja dapat makanan kan gitu. Ketika kita dalam rahim kan itu. Apa yang perlu kita takuti kan gitu? Ada orang pengen keluar dari bank itu. Dia mikirnya sudah nanti anak saya nanti kalau kuliah gimana itu? Anaknya saja masih baru lahir gitu. Sudah ditakut itu sudah 20 tahun yang akan datang sudah takut gitu. Masya Allah luar biasa takutnya kita itu. Ya kan? Dan itulah yang terjadi itu. Saking takutnya kita itu sudah kita rancang 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang gitu. Ya, dan itu ya kita seperti itu gitu. Maksudnya itu kita modelnya seperti itu. Kenapa? Karena iman kita itu rusak sebenarnya itu. Maka iman kita itu perlu kita perbaiki. Kalau sudah baik iman kita itu, kuatkan amal soleh, nanti rezeki itu akan datang kepada kita itu. Nggak usah kita cari itu. Rezeki itu akan datang itu. Gampang rezeki bagi Allah Ta'ala itu. Ya kan? Banyak orang-orang yang dia itu payah-payah untuk cari rezeki nggak dapat juga itu. Ya. Ada orang yang santai, dia santai saja kerja, nggak terlalu wah-wah itu, tapi dapat banyak juga dia itu. Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung itu. Kita nggak usah perlu khawatir masalah rezeki kita itu. Allah sudah nanggung itu. Semua kita sudah ada jadwalnya masing-masing itu sudah ada itu. Kita fraudnya kita itu berapa itu kita sudah punya itu. Yang perlu kita khawatirkan itu dosa kita itu. Oleh itu terkadang itu memang itu masa kelam kita itu semua ada lah itu. Nggak mungkin kita itu manusia suci dari kita lahir sampai kita meninggal dunia itu suci nggak punya dosa gitu. Kita pasti punya dosa dan maksiat. Catatan kelam itu banyak, tapi yang penting apa? Minimal kita itu bisa menghapus. Itu minimal lah dengan cara taubat kita kepada Allah Ta'ala. Kalau yang lebih tinggi lagi, menghapus catatan itu dan mengganti dengan tulisan kebaikan. Itu yang terbaik lagi kali itu. Itu yang luar biasa. Tapi untuk sampai ke sana itu nggak mudah. Tidak mudah. Kita harus taubat, kemudian kita harus memperbaiki iman kita dengan cara belajar. Setelah itu kita itu harus memberikan nutrisi untuk iman kita dengan cara amal soleh. Maka itu orang kalau sudah hijrah itu harus seperti itu, totalitas. Orang kalau sudah hijrah itu totalitas, dan insya Allah itu rezeki itu akan datang. Kita nggak usah terlalu khawatir masalah rezeki itu. Rezeki itu akan datang, dan terkadang nggak masuk akal gitu masa itu. Datangnya rezeki itu dari pintu mana itu nggak masuk akal gitu. Ya kan? Ada orang itu dia jualannya santai saja itu, nggak punya konsep, nggak punya model, nggak punya apa-apa itu. Tapi bisa luar biasa kan gitu. Ada orang yang dia itu masternya itu, master bidang ekonomi, master bidang ini, jualan bangkrut terus gitu. Orang-orang yang biasa ngisi seminar-seminar itu, konsep seminar-seminar masalah bisnis itu, belum tentu kalau dia bisnis itu untung gitu. Kan banyak orang ya master itu yang biasa ngisi masalah seminar itu, trainer itu kan kebanyakan mereka nggak punya usaha gitu. Mereka cuma bisa ngomong, punya konsep, coba mereka suruh bisnis itu, belum tentu mereka untung juga kan gitu. Tapi mereka cuma konsep, punya teori, punya ini kan gitu. Coba kita lihat itu, banyak orang kerja nggak punya konsep, untungnya besar kan gitu. Ada orang
jualan pinggir trotoar, di situ banyak tikus, banyak orang-orang kaya yang mampir di situ gitu. Secara konsep kan nggak masuk akal gitu. Ada orang yang jualan di tempat yang bagus, mewah, harganya murah gitu, malah nggak laku gitu. Nah, siapa yang ngarahkan itu? Kan Allah Ta'ala sudah, Allah yang menggariskan gitu. Sehingga maksudnya itu apa? Kita itu nggak usah khawatir masalah dunia itu. Dunia sudah ada gitu. Nggak mungkin kita mati kecuali rezeki yang Allah floatkan untuk kita itu habis gitu. Kalau sampai satu rezeki belum sempurna, akan dikembalikan kita hidup lagi itu. Nggak mungkin gitu. Nah, itu Rasulullah mengatakan tidak mungkin orang mati hatta yastawfiya rizqahu, sampai dia menyempurnakan semua rezeki dia itu. Kalau masih ada satu teguk air, dia akan dibangunkan, dihidupkan lagi itu untuk minum satu teguk air, kemudian mati lagi gitu. Sehingga apa enggak, kita itu sudah ada rezeki kita itu, maka enggak perlu kita khawatir. Jika memang kita tahu perbuatan kita dosa, ini perbuatan dosa, sudah samina wa ta'na, kita tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, pasti nanti Allah akan memberikan jalan keluar terbaik. Dan rupanya apa? Jalan itu banyak, jalan baik itu banyak sekali, nggak disangka-sangka itu. Dan banyak orang seperti itu. Banyak orang-orang yang ketika dia itu hijrah, yo memang kayak diinjek-injek benar itu masa itu, rezekinya benar-benar dihabisi sekali sama Allah Ta'ala itu. Tapi ketika dia sudah kuat, dia itu pagarnya kuat, imannya kokoh itu, dia tegar, walaupun tawaran ini dia nggak membuat goyang itu. Sampai akhirnya apa? Diganti sama Allah Ta'ala itu. Walaupun diganti itu apa? Diganti itu nggak harus banyak. Saya tobat dari kerjaan yang dulu gajinya misalkan 1M misalkan itu. Setelah itu apa? Kalau saya keluar berarti harus diganti oleh Allah dengan kerjaan yang halal yang 1M itu. Nggak harus gitu. Kita punya gaji 1M tapi ribut terus sama istri kita itu. Manfaatnya apa gitu? Di rumah istrinya ribut terus sama istrinya itu. Kita gaji 1M tapi anak sakit semua gitu. Manfaatnya apa gitu? Nggak ada manfaatnya itu. Kita gaji sedikit tapi alhamdulillah kita sama suami istri itu nyaman, enak, akrab gitu loh. Jangan ada masalah gitu. Kemudian alhamdulillah anak-anak itu pada sehat, anak-anak itu juga membuat kita itu senang, mereka bisa sholat, bisa itu sudah cukup gitu loh. Mau kita bisa makan kan gitu. Karena apa? Kita semakin menuntut lebih, semakin hancur nanti keluarga itu. Kan banyak orang kayak gitu. Orang ketika masih miskin itu kan masih akrab itu, suami istri akrab, pelontang-lantung berdua gitu kan. Ketika memang dia itu belum punya apa-apa gitu. Tapi ketika sudah kaya semua, suaminya punya perusahaan, istrinya jadi perusahaan, setelah itu cerai. Dan banyak kejadian seperti itu, banyak sekali itu. Nah itu apa? Sebenarnya apa? Sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga itu kan rezeki yang nggak bisa diangkakan kan itu. Itu rezeki tapi nggak bisa diangkakan. Angkanya berapa itu? Demikian juga kesehatan kita, kesehatan anak kita itu, mereka bisa sehat itu mahal sekali. Tapi kan nggak bisa diangkakan nominalnya berapa itu, ya kan? Dan itu apa? Itu nggak bisa diangkakan. Dan pengennya kita itu kan karena kita itu belajar matematika terlalu lama kita itu. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah masih matematika itu. Sehingga semua itu harus dihitung nominalnya berapa gitu. Saya katakan pahala pun sampai bisa dinominalkan itu. Sampai saya pernah tanya, Ustaz, kalau sholat subuh itu pahalanya berapa Ustaz gitu? Ya pahalanya Allah yang tahu, saya nggak tahu takarannya berapa kan itu. Yuk kalau nggak tahu nominalnya berapa, yuk kita malas Ustaz itu. Lah mau harus dinominalkan lagi gitu, mau berapa duit kan itu, ya mahal sekali kalau kita nominalkan itu. Mas itu sholat berapa mahal, nominalnya berapa, ya nggak tahu nominalnya kan gitu loh, ya kan? Mungkin nggak bisa diuangkan gitu loh. Maka apa? Tidak harus semua itu bisa diuangkan gitu. Ya, coba misalkan Allah ngasih kepada kita, diri kita itu kan modal luar biasa itu. Sebenarnya apa? Setiap kita itu sudah dikasih modal sama Allah untuk kerja gitu. Modalnya apa? Tangan kita itu modalnya berapa gitu. Ya, tapi kan nggak pernah dihitung itu. Kita punya tangan itu kan nggak pernah dihitung. Padahal kalau dihitung coba satu tangan dibayar 1 miliar, mau nggak kita itu? Berarti apa? Kita sudah punya modal tangan, 2 lagi tangan kita itu. Kita punya modal mata itu. Kita punya modal mulut. Kita punya modal. Berarti apa? Anda mau kerja itu modalnya triliunan itu sudah itu. Apalagi kita punya ilmu, kita punya ngomong, semuanya punya itu. Kok masih takut juga gitu? Apa yang boleh ditakutkan kan gitu? Masa itu terlalu banyak itu. Nah itu apa? Itu sebenarnya apa? Masalahnya itu kan di mindset gitu loh. Jadi mindset itu yang jadi masalah itu. Sehingga apa? Mindset itu harus kita perbaiki. Mindset kita itu harus kita perbaiki. Kita perbaiki di mana itu? Mindsetnya itu kita perbaiki di pengajian. Dan rupanya apa? Selama ini iman kita itu banyak yang sudah rusak gitu. Sudah banyak usang. Kayak aplikasi itu sudah aplikasi usang itu. Harus di apa? Reset apa namanya? Di reset lagi gitu. Ini aplikasi kita itu sudah enggak, ini sudah usang itu. Jadi harus di-update lagi lah aplikasi gitu.
Makanya terkadang mau iman kita itu sudah banyak yang usang gitu. Cara kita memahami agama kita itu sudah banyak keliru gitu. Harus kita update lagi, harus kita upgrade lagi, harus kita perbaiki lagi gitu. Supaya iman kita itu benar. Ya sampai di sini ini Afani masih murojaah karena kita libur lama. Jadi saya ulang-ulang, takutnya kita langsung masuk di pembahasan timbangan amal nanti nggak tergambar itu. Nah, makanya kita ulang lagi pembahasan sebelumnya. Ini murojaah saja dari pembahasan sebelumnya. Nanti insya Allah pembahasan berikutnya kita mulai masuk ke timbangan amal. Itu setelah hisab nanti kita masuk ke timbangan. Ya sebenarnya sini pembahasan kita wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.